Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada wa min husni isyratil mar'ati lizauj, di antara bagusnya pergaulannya istri kepada suami adalah antakuna barratan bizaujiha. Hendaknya istri itu berbakti kepada suaminya, patuh kepada apa yang diperintahkan oleh suami selama hal itu bukan kemaksiatan. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqiha, dan hendaknya istri mendahulukan haknya suami atas dirinya istri. Misalnya ketika istri dalam keadaan capek, akan tapi ketika itu ada haknya suami yang harus dia tunaikan, maka hendaknya dia menghilangkan rasa capeknya untuk menunaikan haknya suaminya. Karena ketika seorang istri dia menjadikan dirinya seperti budak perempuan, siap melayani daripada tuannya, yaitu suaminya, maka suaminya pun akan siap menjadi budak laki-lakinya yang siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri. Akan tapi kalau seorang istri itu bergaya seperti ratu di rumahnya, maka suami pun sebaliknya akan bergaya seperti raja juga. Sehingga akan terjadi saling merintah. Nah, ini bisa menghantarkan kepada keretakan keluarga. Oleh karenanya, istri hendaknya mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya. Wa haqqi qarabatiha, dan hendaknya istri mendahulukan hak suaminya daripada hak kerabatnya. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi, dan di antara paling indahnya daripada macam-macam kebaktian istri kepada suami adalah ihsanaha ila ummihi, yaitu berbuat baiknya istri kepada ibunya suaminya, yaitu mertuanya. Wa taslimaha, dan menyerahkannya istri riyasatal manzil, yaitu kepengurusan rumah kepada ibu mertuanya. Hal itu selama tidak membebani ibu mertua dan tidak menyebabkan terjadinya masalah keluarga. Nah, hal itu dilakukan iktirafan, karena mengakui bijamiliha, dengan kebaikan ibu mertua, wa syukran laha, dan berterima kasih kepadanya. Karena katsiran ma, sering sekali, takunu, adanya ibu mertua, huwa sababu fi zawajib niha minha, dia adalah sebab di dalam pernikahan anaknya minha, dengan istrinya. Wahiyal lati intaqatha zaujan lahu, dan dialah yang memilihkan istrinya zaujan lahu sebagai pasangan bagi suaminya. Oleh karenanya dikatakan oleh musannif tadi, di antara kebaktian seorang istri yang paling indah kepada suaminya adalah berbuat baiknya istri kepada ibunya suaminya, yaitu ibu mertuanya. Wa idza nasyabal khilaf, apabila terjadi perselisihan
bainal ummi wa zaujati, antara ibu dan istri, maka bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh suami? Fa imma sabru ala hayatin mariratin, yaitu ada kalanya suami tadi bersabar atas kehidupan yang pahit, wahar binta imatin, dan bersabar atas peperangan yang berlangsung terus-menerus. Bersabar. Kemudian wa imma, ada kalanya al-masiru ila ahadi amroini, yaitu kembali atau memilih kepada salah satu dari dua perkara. Ahlahuma murrun, paling manisnya daripada dua perkara tadi itu murrun, itu adalah pahit. Yang pertama, hallu uqdatin nikah, yaitu mengurai ikatan pernikahan atau cerai, au uququl atau durhaka kepada ibu. Ala, ketahuilah, falyattaqillahan nisa'u war rijalu wal azwaj wal ummahat. Ketahuilah, falyattaqillah, hendaknya takut kepada Allah, an-nisa, perempuan-perempuan, warijal, laki-laki, wal azwaj, pasangan-pasangan, wal ummahat, dan para ibu. Hendaknya mereka takut kepada Allah. Wal ya'ishu mutawaddina mutarahimina, dan hendaknya mereka hidup dalam keadaan saling mencintai dan saling menyayangi. Wa minal birri bizauj, termasuk berbakti kepada suami adalah syukruhu, berterima kasih kepada suami, ala infaqihi, atas infaknya suami, alaiha, atas istri. Fa inna hadza, karena sesungguhnya berterima kasih kepada suami itu yashrahu sadrahu, bisa melapangkan dada suami, wa yuthliju fuadahu, dan bisa menyejukkan hati suami. Oleh karenanya, bagi istri jangan segan-segan mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Wa minhu aidan, dan termasuk berbakti kepada suami juga adalah ihsanuha, membaguskannya istri, tarbiyata auladihi, kepada mendidik anak-anaknya suami, fi sabrin, di dalam kesabaran, wa tahammulin, dan di dalam menahan penderitaan mendidik. Karena mendidik ini memang harus butuh dengan kesabaran. Wa tusmi'uhum al-kalamat thayyibah, dan memperdengarkan kepada mereka anak-anaknya al-kalamat thayyibah, ucapan yang baik. Wa tad'u lahum, dan mendoakan kebaikan lahum untuk mereka, wala tad'u alaihim, dan jangan mendoakan keburukan alaihim, atas anak-anaknya. Wa qad jaa fil hadits syarif, dan sungguh telah datang di dalam hadis yang mulia, an-nahyu, yaitu larangan, anid du'a, daripada mendoakan keburukan, ala nafsi, kepada diri sendiri, wal waladi, dan anak, wal mal, dan harta. Rawa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan, an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, an Sayyidina Rasulillah, daripada Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan qaulahul karima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau bersabda, la tada'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri-diri kalian. Wala tad'u, dan janganlah kalian mendoakan keburukan ala auladikum, atas anak-anak kalian.
Wala tad'u, dan janganlah kalian mendoakan keburukan ala khadamikum, atas pelayan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, tidaklah kalian bertepatan minallah, daripada Allah, sa'atan, satu saat, yas'alu fiha ata'an, yang seorang meminta pada saat itu ata'an, satu pemberian, fayastajiba lakum, maka Allah akan mengabulkannya. Wa 'alaiha, dan wajib atas istri, anturabbiyahum, yaitu mendidik anak-anaknya, ala zuhdi, atas zuhud, yaitu tidak cinta dunia. Wa taqasyufi, dan mendidik anak-anaknya atas taqasyuf, yaitu meninggalkan kemewahan, tidak bermewah-mewah. Wa tajammuli, dan berhias. Artinya mendidik anak-anaknya dengan sederhana, akan tetapi tetap menjaga kerapian. Wa tusaqqifahum, dan hendaknya istri itu mendidik mereka, wa tu'allimahum al-imana, dan mengajarkan kepada mereka, anak-anaknya tadi, al-imana, tentang keimanan. Wa taharata, dan bersuci, wal akhlaqal fadilata, dan akhlak-akhlak yang utama. Wa tuhabbibu ilaihimul khaira, dan hendaknya istri mencintakan kepada anak-anaknya tadi al khaira, akan kebaikan, wa tubaghidu ilaihimul syarra, dan hendaknya membencikan kepada mereka keburukan. Wa takunu, dan hendaknya istri itu menjadi lahum, bagi mereka, zillan, yaitu naungan, minar rahmah, zalilan, yaitu dengan sebenar-benar naungan. Hendaknya seorang istri tadi menjadi naungan bagi anak-anaknya. Fajaza'uha, maka adapun balasannya istri tadi, indallah, di sisi Allah, idza fa'alat dzalika, apabila dia melakukan hal itu, balasannya adalah hasanun jamilun, yaitu kebaikan yang indah, wa thawabuha kabirun, dan pahalanya yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi inallah. Takutlah kalian kepada suatu hari, turja'una fihi inallah, yang kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian akan disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, atas apa yang dia kerjakan. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak dizalimi. Shadaqallahul azim, jalla wa ala wa taqaddasa wa tabaraka. Maha benar Allah yang maha besar, jalla, lagi maha agung, ala, maha tinggi, wa taqaddasa, maha suci Allah, wa tabaraka, maha berkah Allah. Wa min husni isyratil mar'i lizauj, dan diantara pergaulan baiknya istri kepada suami adalah alla tashkwa zaujaha, yaitu tidak mengadukan kepada suami, tidak mengadu kepada suami, atau tadhkura ma tata'allamu minhu, atau dia menyebutkan sesuatu yang dia tersakiti dari suami. Au tata'adzabihi fil majalisi bainan nisa, atau dia menyebutkan sesuatu yang dia tersakiti bihi, dengan ma, fil majalis bainan nisa, di tempat-tempat perkumpulan para wanita.
jangan dia mengadukan kepada suaminya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la ubghidul mar'ata." Sungguh aku membenci seorang perempuan takhruju min baitiha, yang dia keluar daripada rumahnya, tajurru dhailaha, dan dia menarik bagian bawah belakang bajunya, tashku zaujaha, dia mengadu kepada suaminya. Rawahu Tabarani bid'afin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang dhaif. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah, dan diantara sesuatu yang bisa membantu atas bagusnya pergaulan istri adalah antuti'ahu, hendaknya istri mentaati suami fi kulli ma ya'muru bihi, pada seluruh apa saja yang suami memerintahkan bihi dengan malam yakun maksiatan lillah, selama yang diperintahkan suami tadi bukanlah kemaksiatan kepada Allah. Karena la ta'ata, tidak ada ketaatan li makhluqin, kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam memaksiati khaliq. Innama ta'atu, hanya saja ketaatan itu fil ma'ruf, di dalam kebaikan. Wa minat ta'ah, dan termasuk ketaatan istri kepada suami adalah alla tunazi'ahur ra'ya, hendaknya istri tidak membantah pendapat suami. Walau kanat ta'taqidu anna suwaba fi janibiha, meskipun istri tadi meyakini bahwasanya yang benar itu pada sisinya. Malam yakun fil amri mahdzurun syar'iyyun, selama hal itu bukanlah perkara yang dilarang oleh syariat. Wa taslimuha li ra'yihi, dan adapun menyerahkannya istri li ra'yihi, kepada pendapat suami, fil umuril adiyah, pada perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan, ghairil atham, selain perkara-perkara dosa, itu khairun, itu baik, wa afdalu, dan lebih utama. Wa katsiran ma, dan sering sekali, yansha'u, muncul, anil musyaddati fir ra'yi, daripada silang pendapat, muncul munaza'atun, perdebatan-perdebatan, wa masyakilu, dan problematika-problematika, wattirabun fil hayatil a'iliyah, dan keguncangan di dalam kehidupan keluarga. Qad tufdi, yang terkadang hal itu bisa membawa ila halli uqdatin nikah, kepada terurainya ikatan pernikahan, yaitu perceraian. Wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika hal itu bukanlah menyangkut hal-hal yang prinsip, bukanlah hal yang dilarang oleh syariat, maka hendaknya istri memasrahkan pendapatnya kepada suami. Akan tetapi juga bagi suami hendaknya mendengar pendapat atau usulan daripada istri. Wallahu a'lam.